Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Pak Mul beserta bapak-bapak yang lain, ibu-ibu majelis taklim yang alhamdulillah hadir pada kesempatan hari ini. Pertama, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita bisa hadir di Pondok Kebun. Jadi suasananya agak asri ya, sambil santai-santai, sambil kongko-kongko ya Bu ya. Dan tidak lupa kita mengaji. Selawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat dan salam yang kita lantunkan itu semoga mendatangkan syafaat bagi kita nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saat ini kita sudah berada di akhir dari bulan Sya'ban. Artinya Ramadan menghitung hari. Lebih kurang seminggu lagi tak? Seminggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, terkait dengan bulan suci Ramadan, umat Islam dalam mengapresiasi, katakanlah mengungkapkan rasa kegembiraan dalam menyambut bulan puasa itu macam-macam ya Bu ya. Jadi menyambut puasa macam-macam. Ada orang yang menyambut puasa itu dengan senang, bergembira, karena memang hadis Nabi menyebutkan man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa orang yang bergembira hatinya menyambut kedatangan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Nah, jadi ada orang yang senang menyambut Ramadan ya. Ada juga orang yang menyambut Ramadan ini biasa-biasa saja. Senang tidak, susah pun tidak. Ada lagi orang yang menyambut Ramadan itu dia senang, tetapi juga ada yang tidak senang.
Kenapa? Nah, dia berkata, aduh, puasa lagi. Ada yang tidak suka sama sekali. Kenapa? Datang lagi bulan puasa, tutup rumah makan kami, tutup bisnis kami, tutup lokak kami. Dan ada orang yang menyambut Ramadan itu dia semangat, ya kan? Semangat, kemudian dia menghormati bulan Ramadan. Tapi sayangnya dia tidak puasa. Aduh, ya, tuh macam preman di pasar tuh, Bu. Pas masuk bulan puasa, nah di pasar masih buka warung-warung kopi, warung-warung makan masih buka. Datang preman ke situ, marah-marah preman tuh. Woi, siapa yang punya warung nih? Masih buka juga, orang nak puasa. Tak ada menghormati puasa. Keluar yang punya warung. Yo bang, saya punya warung bang. Hormati orang yang puasa. Tahu tak ini bulan Ramadan? Hormati. Wah, marah-marah preman tuh ya. Bu, preman marah-marah. Ya, sehingga orang warung tuh pucat mukanya. Hormati orang puasa. Iya bang, macam mana lah? Kami ini di sinilah mencari makan bang. Iya minimal, saya tahu kau mencari makan di sini. Minimal kalau nak masih buka juga warung nih, kau pasang ordeng. Ya, iya bang, pasang. Udah dipasang, datang lagi tuh preman, masuk dia. Nah, kata preman, ini barunya menghormati orang puasa. Sudah, kopi satu, kata dia. Dia pula namasan kopi. Ya, ada orang yang dia hormat dengan puasa, tapi dia tidak ada puasa. Nah, kita ini sebagai orang yang telah mengaji, Bu ya, tentunya mengikuti hadis Nabi tadi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa orang yang senang bahagia menyambut Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Nah, sebagai ungkapan rasa kegembiraan kita nyambut puasa itu macam-macam. Ya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, qad ja'akum syahrun, ya, Ramadan telah datang kepadamu Ramadan, syahrun mubarak, dia adalah bulan yang penuh dengan barakah. Faradallahu alaikum siyamahu, dan kamu diwajibkan berpuasa di siang hari. Puasa siang hari. Siang hari, Bu ya. Menahan dari lapar dan dahaga dan berhubungan sebadan. Siang hari. Malam? Malam? Bolehlah. Ya, siang hari yang tidak boleh, ada. Nah, tuh. Siang hari kita berpuasa. Nah, kemudian lagi futihat abwabul jannat, dibukanya pintu surga. Wa ghuliqat abwabul jahim, dan ditutupnya pintu neraka. Wa sufidatis sayatin, dan dibelenggunya setan-setan. Fihi lailatun khairum min alfisah. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang jikalau kita beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah bulan Ramadan yang sebentar lagi akan menghampiri kita. Maka itu kata Rasulullah, atakum Ramadan sayyidus suhur famarhaban bih. Akan datang Ramadan kepada kamu, dia adalah penghulu dari sekalian bulan, maka ucapkanlah marhaban ya
Ramadan. Nah, tugas kita ibu-ibu berdasarkan hadis ini kita sebarkan melalui HP kita dengan cara tulis di situ marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Sebarkan kepada karib kerabat kita, kawan-kawan kita, umat Islam seluruhnya. Dapat pahala gitu. Dapat pahala apa? Dapat pahala mensyiarkan Ramadan. Tuh. Mungkin barangkali ada spanduk-spanduk. Kita buat spanduk keluarga besar RT ini, majelis taklim ini menyampaikan marhaban ya Ramadan. Selamat datang Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Nah, gitu. Sudah. Nah. Carilah tempat. Nak nyandar biasanya kan. Ya. Itu. Jadi pertama ibu kita buat marhaban ya Ramadan. Jelas bu? Yang harus kita lakukan menjelang Ramadan, kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Buatlah spanduk-spanduk atau paling tidak di HP masing-masing, kirim ke kawan kita. Itu syiar biar tambah semarak. Nah, gitu. Yang kedua yang harus kita lakukan bersih-bersih. Bersih rumah kita, bersih masjid kita, bersih pemakaman ayah emak kita, kuburan. Bersih-bersih. Kenapa? Karena Allah itu paling suka yang bersih-bersih. Dan sebagai layaknya tamu yang sangat kita nanti-nantikan. Ramadan ini ibarat tamu yang sangat kita nanti-nantikan. Bu, kalau kita dikasih tahu, ibu-ibu, insya Allah Bapak Gubernur akan berjalan ke RT kita. Dia akan bersilaturahim ke RT kita. Dan insya Allah Pak RT pula, Pak Gubernur nanti akan menyerahkan bantuan buat ibu-ibu majelis taklim, ya, berupa telekung semuanya dibagi. Amin kan Bu? Iya. Nah, sebelum gubernur datang, apa kegiatan ibu? Tentu sudah ibu persiapkan. Nanti Bapak Gubernur itu duduknya di sini. Kemudian kalau dia masuk WC kayak ini, WC-nya sudah bersih semua. Betul tidak? Kue-kuenya ini sudah disiapkan semua. Kenapa? Itu tamu yang mulia. Karena dia akan memberikan keberkahan kepada kita. Itu duniawi. Betul tidak? Ini Ramadan, tamu yang lebih mulia daripada itu. Dia akan banyak memberikan keberkahan kepada kita. Maka itu kepada kita disuruh siap-siap. Bersih tempat kita, bersih masjid kita. Karena kita mau sholat taraweh nanti. Kalau masjid sudah bersih, mau sholat taraweh senang hati kita. Neda, mau sholat taraweh banyak laron. Apa namanya itu? Banyak nyamuk. Kaget semayang terawih main pukul-pukulan kaget dengan nyamuk kan, ya, dia ngigit kita pula ngigit dia. Karena masjid sudah rapi, bersih, wangi kan, karpet-karpetnya sudah dibersihkan sehingga tidak ada lagi debu, ya. Termasuk ibu-ibu pun sudah mempersiapkan telekung apa yang akan dipakai malam pertama tarawih. Kemudian telekung kedua, malam kedua, telekung ketiga, gambar apa nantinya. Nah, sudah disiapkan semua. Berarti banyak telekungnya. Sudah disiapkan semua. Gitu. Masya Allah. Jadi sudah siap. Kemudian tidak lupa kita pula membersihkan makam emak ayah kita. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu mereka para penghuni kuburan juga gembira. Ya Bu ya? Halo? Halo? Karena penghuni kuburan juga gembira di hari bulan Ramadan ini. Dalam hadis disebutkan, ya, innal azabal qabri, sesungguhnya azab kubur
berhenti istirahat di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena menghormati kemuliaan daripada bulan Ramadan. Itu Bu. Maka itu ibu-ibu kita merasa senang. Karena apa? Karena emak ayah kita pun bergembira di dalam kuburan itu menyambut kedatangan Ramadan. Kita pun gembira. Maka kita bersihkanlah kuburan. Kita pasanglah di rumah kita lampu warna-warni menunjukkan tanda kegembiraan kita nyambut bulan suci Ramadan. Itu. Dulu zaman-zaman sahabat tidak ada lampu listrik. Jadi bagaimana? Mereka pasang itu lampu depan rumahnya dengan bambu. Dipasang bambu obor, ya Bu ya, penerang jalan. Itu menunjukkan kegembiraan. Pada saat nanti malam Lailatul Qadar, malaikat turun dan mampir di rumah kita melihat cahaya yang terang. Ini nih orang yang senang dengan datangnya Ramadan. Maka mampirlah malaikat memberikan doa untuk kita. Itu ibu-ibu. Ya. Kemudian ketika kita sudah masuk dalam bulan Ramadan, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan, yaitu al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i. Kita siang hari menahan lapar dan dahaga, menahan dari makan dan minum, menahan dari berhubungan suami istri. Hal-hal yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa pun kita hindari demi untuk mencapai la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Ibadah puasa mengajarkan kepada kita kejujuran, di mana ibadah puasa itu diminta kepada kita jujur, karena tidak ada satupun orang yang tahu apakah kita puasa atau tidak. Boleh saja kita katakan kalau orang bertanya puasa enggak? Puasa, padahal tadi sudah makan 2 piring. Enggak ada orang yang tahu. Itu ada cerita Bu, pengantin baru. Pas pengantin baru sudah selesai masuk bulan puasa, makan sahur malam. Pas makan sahur, lauk sambal kangkung. Lalu kemudian esok harinya jam 10 itu suaminya izin sama istri, "Dek, abang nak ke pasar dulu." "Ngapo bang?" "Ngisi pulsa," kata dia. "Alah ke jauh bang ngisi pulsa. Depan gua ada, dak, na sano lebih murah." Rupanya pergi ke pasar tuh masuk warung. Kata dia, "Bang, 2 bungkus super mie." 2 bungkus super mie. Belantam super mie 2 bungkus. Sudah kenyang, keluar, balik ke rumah. Dilapnya bibirnya, nampak kering. Ketemu dengan istrinya, "Bang, masih puasa bang?" "Wah iya lah, tengok bibir aku nak kering nah." Wah, kan tidak ada yang tahu. Itu. Lalu mertuanya pula nanya, "Nampaknya puasa nian." "Iya pak, puasa nian." "Kepengen nak tidur pak?" "Ayo tidurlah." Kata istrinya, "Iya tidurlah bang, kakek kalau zuhur aku bangunkan." Tidur. Rupanya tidur bangun jam 4 sore sembahyang zuhur ida. Begitu bangun kepalanya pusing, mual-mual, muntah di depan istrinya. Yang keluar super mie. Bingung istrinya, perasaan malam tadi berbuka sambal kangkung, kok yang keluar super mie. "Ngapa bang macam ini bang?" Itulah hebatnya bulan puasa deh. Yang kata Ustadz kemarin tuh, disempurnakan amal ibadah kita, ditingkatkan. Itu dari yang sambal super mie menjadi dari sambal kangkung menjadi super mie. Itu pula jawab dia, Masya Allah. Ya. Nah, jadi itu ibu-ibu sekalian, kita mempersiapkan Ramadan bersih-bersih. Dan karena dia ini mengajarkan kejujuran kepada kita, bersih-bersih, bersih pakaian, bersih tempat, bersih rumah ibadah, bersih segala-galanya. Dan yang paling terpenting adalah bersih hati kita.
Betul tidak? Hati perlu dibersihkan. Apa gunanya kita banyak ibadah sementara hati kotor, banyak penyakit, semua amal ibadah tidak mau masuk. Ibu tahu musang? Tahu musang, Bu? Itu musang masuk ke dalam kandang ayam. Kemudian kita mau masukkan ayam, tidak mau masuk ayam tadi. Kenapa? Karena ada musang di dalam. Apa kata musang? Masuklah. Masuklah. Ayam takut nak masuk. Kenapa? Ada musang. Nah, hati kita ini ibu-ibu, kalau ada musang di dalamnya, amaliyah yang lain tidak mau masuk. Puasa tidak mau masuk, sholat tidak mau masuk, ya kan? Kenapa? Karena ada musang di dalamnya. Apa musangnya? Pertama, sombong. Sombong. Mentang-mentang kayu, mentang-mentang banyak emas, gelang emas. Wah, sekali jalan macam ini. Ya kan? Ditengok-tengokkan ke orang, mentang-mentang banyak emas. Ya kan? Jalan saja diangkat-angkat tangannya. Jalan saja diangkat tangannya. Tapi kita harus baik sangko ya Bu ya. Awak pikir dia mau nengokkan emasnya, rupa dia memang jalannya macam ini memang. Stroke rupanya. Iya. Tidak boleh suzon, tidak boleh sombong, tidak boleh. Ada. Iya, ada pula orang tuh mentang-mentang banyak emas sampai ke gigi-gigi emas. Gimana lagi? Tidak boleh sombong. Kita yang banyak emas, yang kaya pun tidak boleh sombong. Gitu kan? Ya. Tuh. Kemudian ada musangnya dalam hati kita. Apa itu? Busuk hati. Tidak boleh nengok orang senang. SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Susah berarti nengok orang tu berduit. Laki balik, mulai bang. Tengok tu sebelah tu. Siapa? Bang Leman sebelah tu. Ngapa dia beli TV layar datar Samsung 3 dimensi gitu. Kok hafal kau? Iyalah aku nengok kotaknya tadi. Sampai ke kotak-kotaknya dibaca. Allah. Iyalah bang kata dia. Biarlah dia ada rezeki. Abang tutulah ada rezeki. Kita ni lah. Macam mana caranya supaya dapat duit? Lakinya pula dicucuk-cucuknya. Akhirnya apa? Lakinya pikir keras dia. Berpikir keras lakinya supaya dapat duit sebanyak-banyaknya. Akhirnya segala yang ada di kantor tu dikumpulinya, botol-botol bekas dikumpulinya, ya kan? Barang inventaris dijual-jualinya, dapatlah beli itu. Tak lama kemudian turun ke PK, tangkap masuk penjara. Dialog aja ada jadi, ya dah. Makanya ibu, sebaik-baiknya wanita itu adalah menerima dan bersyukur apa yang diberikan suami. Jangan terlalu banyak nuntut. Itu sebaik-baik istri, ya kan? Istrinya terlalu banyak nuntut tidak juga bagus. Ya, nuntut juga tidak bagus, ya, sedang-sedang baik. Nah, ibu-ibu sekalian, itu yang membuat ibadah yang kita lakukan ini susah masuk, susah membentuk karakter kepribadian kita. Maka oleh karena itu, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanatamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, di rumah, di kantor, di pasar, dimanapun kita bertakwa kepada Allah. Artinya takwa, takutlah kepada Allah dari berbuat sesuatu yang tidak baik, ya kan? Kan sudah disebutkan itu yang membuat para kaum perempuan itu banyak masuk ke dalam neraka disebabkan penggosip. Ya Bu, ghibah namanya, penggosip.
Nah itu, jauhi penggosip itu. Tidak segala nak digosipkan. Duduk berdua gosip, duduk bertiga gosip, majelis taklim gosip. Kapanlah duduk majelis taklim tu mulailah membicarakan orang. Bu, sini bu. Ada apa? Sini kau tu dulu. Ada apa? Sini. Coba tengok ibu yang itu. Ibu yang mana? Itu nah, ngapa dia tu? Tu jilbabnya tu keriting tu bu. Astagfirullahaladzim. Senang saja ngomongin orang untuk apalah? Dia yang beli, dia yang kredit, dia yang bayar. Lalu apalah gunanya kita ngomongin dia? Sekarang ini apa yang ada kredit? Bu ya, semua sudah kredit sekarang. Beli rumah kredit, beli motor kredit, beli meja tamu kredit, beli TV kredit, kulkas kredit. Nah, pintu rumah dibuka bunyinya kredit. Apa lagi? Nak diapakan? Yang penting jangan dipikiri, yang penting dibayar. Lambat laun lunas lah ya. Nah, gitu. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian, maka kepada kita tidak usahlah kita ngomongin orang. Ya. Gitu. Maka ittaqillah haitsumma kunta. Bertakwa kamu dimanapun kamu berada. Wahai summa kunta, dimanapun kamu berada. Kemudian ittaqillah haitsumma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutilah perbuatan-perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Saya yakin kita nih bu, tidak ada yang paling suci, paling bersih dari dosa, betul tidak? Pastilah kita semua punya dosa. Cuman ada yang dosa besar, ada yang dosa kecil, ada yang banyak, ada yang kecil. Nah, maka oleh karena itu kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Maka sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang yang selalu bertaubat. Maka bulan puasa ini kesempatan momen kita untuk menambah terus pundi amal ibadah kita, mengikuti perbuatan-perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Mungkin kita pernah mencaci orang, mungkin pernah kita makan hak orang, ya kan? Maka kita ikuti dengan perbuatan baik. Bulan Ramadan ini kita berniat untuk puasa, baca Quran, bersedekah, berimpak, perhatikan anak-anak yatim, ngasih orang berbuka puasa. Sudah kita programkan dari sekarang. Ini insya Allah akan menghapus perbuatan buruk yang sudah pernah kita lakukan dulu-dulunya. Nah, begitu. Maka insya Allah. Kemudian wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan orang-orang yang baik akhlaknya. Kalau kita bergaul dengan orang yang baik akhlaknya, kita pun akan jadi orang baik. Dalam istilah kata-kata itu, dekat dengan orang tukang buat parang, maka kita akan keciuman bau arang. Apabila kita dekat dengan orang jual minyak wangi, maka akan keciuman bau wanginya. Apa maknanya bagi kita? Kalau kita bergaul dengan orang-orang solehah, bergaul dengan majelis taklim ibu-ibu, kita insya Allah jadi orang baik. Minimal kita bicara soal iman, rukun iman, rukun Islam. Kita bicara itu. Kita tidak boleh menggosip orang. Tapi kalau kita bergaul dengan wanita yang tidak benar, yang hanya sekedar numpang hidup di dunia ini, sholat tidak, sedekah tidak, jahat pula dengan orang, pengomel, kemudian rewel pula dengan orang, benci dengan orang. Nah, kita pun akan ikut-ikut seperti itu. Maka bersiaplah kita menyiapkan tempat duduk kita di neraka jahanam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.